Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal Amiruddin Hussein selaku dari Ketua Pelaksana dari tim P3D Intaf Integrated Technical Farm Black Soldier Fly tahun 2021 dari Sekolah Kreativitas Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Di sini saya akan melakukan pemaparan mengenai pelaksanaan penilaian kemajuan PKP P3D tahun 2021. Yang pertama, mengenai persentase tingkat kesesuaian pelaksanaan dan tujuan, yang dimana kita lihat identifikasi tingkat kesesuaian permasalahan mencapai 95%. Program mengacu pada mengatasi permasalahan sampah organik pada lingkungan, yang dimana dapat diolah menjadi selain pupuk juga sebagai produksi pakan ikan dan ternak melalui budidaya BSF. Selanjutnya yaitu identifikasi permasalahan dengan metode dengan tingkat persentase mencapai 95%. Dengan adanya budidaya BSF ini diyakini bisa mengurangi intensitas sampah organik, yang dimana sifat dari BSF ini mengkonsumsi sampah organik itu sendiri. Selain itu, budidaya ini lebih menjanjikan karena sebagai sumber pakan alternatif dengan protein yang begitu tinggi. Lalu, terkait dengan ketercapaian tujuan mencapai tingkat persentase 95%. Dengan tujuan program ini dapat terrealisasikan dan program terlaksana secara rutin, namun masih diperlukan pengembangan lain dan evaluasi lain. Lalu selanjutnya yaitu jumlah indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan diukur dari luaran wajib dan luaran tambahan yang dihasilkan. Untuk luaran wajib sendiri yaitu terdiri dari buku ber-ISBN sebanyak 50% dari indikator keberhasilan, di mana buku ber-ISBN sendiri dari tim kami masih dalam tahap pembuatan atau progres. Lalu selanjutnya yaitu publikasi media sosial dengan indikator keberhasilan mencapai 70%. Publikasi media sosial sering atau rutin kami laksanakan pada Instagram, dan juga akun sosial media YouTube, dan juga kami memerlukan portal berita untuk menyebarkan atau mempublikasi terkait program yang kami laksanakan. Selanjutnya yaitu dokumen perencanaan desa dengan tingkat atau indikator keberhasilan mencapai 60%, yang dimana dokumen perencanaan desa sendiri masih dalam tahap pembuatan oleh tim maupun pihak desa itu sendiri. Untuk luaran tambahan meliputi maggot kering, maggot basah, dan tepung maggot dengan indikator keberhasilan mencapai 70%. Untuk maggot kering, maggot basah, dan tepung maggot, kita sudah mulai produksinya secara rutin. Namun, itu sendiri masih diperlukan penyesuaian yang lain. Untuk artikel ilmiah mencapai indikator keberhasilannya 70%, yang dimana tinggal mengupload atau mempublikasikan artikel ilmiah dari kita sendiri melalui portal atau laman-laman web yang menyediakan publikasi artikel ilmiah. Dan legalitas produk dengan tingkat indikator keberhasilan mencapai 40%, yang dimana legalitas produk sendiri mengacu pada maggot kering, maggot basah, dan tepung maggot. Dari produk tersebut masih dalam tahap pembuatan, jadi legalitas produknya masih belum bisa secara maksimal. Lalu selanjutnya adalah kesesuaian pelaksanaan yang terdiri dari waktu, bahan, alat, metode, keberlanjutan, media, personalian, dan biaya. Untuk waktu sendiri, waktu pelaksanaan sedikit mengalami kemunduran atau kemeloran, namun tidak mengganggu program, karena disebabkan adanya faktor SDM dan pandemi yang saat itu di Kota Malang sedang mengalami kenaikan kasus. Bahan sendiri atau material dalam pembudidayaan masih sama, dan beberapanya dipakai dari PHP2D dari tim kami tahun kemarin. Untuk alat mengalami perubahan dan peningkatan kualitas dalam memudahkan produksi budidaya, di mana kita melakukan pembelian alat seperti mesin sangrai, mesin pelet, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada metode yang dilaksanakan tetap sesuai dan tidak mengalami perubahan yang begitu besar. Selanjutnya adalah keberlanjutan program mengalami peningkatan meski belum sesuai target, namun akan diusahakan secara menyeluruh, yang dimana kita akan melakukan evaluasi demi keberhasilan program itu sendiri. Dan media tetap sama melalui laman YouTube dan Instagram, serta maintenance akun pembelajaran online seperti Shopee. Lalu selanjutnya adalah personalian, lingkup sumber daya manusia seperti pihak tim, mitra desa, dan masyarakat sasaran untuk sampai saat. Dan terakhir adalah biaya. Biaya dikatakan mencukupi program dan menjadi pengaruh dari perkembangan program itu sendiri, yang dimana seperti dalam pembelian alat, pembelian bahan, dan lain sebagainya. Peran dosen pendamping sendiri dipersentasekan mencapai 70% konsultasi antara tim dengan dosen, yang dimana terpaku dengan konsultasi secara daring. Untuk komunikasi secara langsung masih belum bisa atau masih jarang. Hal tersebut dikarenakan dosen pembimbing dari tim kami memiliki jadwal yang begitu padat dan kegiatan yang mengharuskan beliau untuk keluar kota. Kekompakan tim. Dari kekompakan tim sendiri dipresentasekan mencapai 85%, yang dimana dinilai dari keterlibatan mereka di lapangan dan diskusi secara daring.
Namun, beberapa dari anggota masih belum maksimal terhadap program, karena beberapa di antara mereka tengah menjalani program atau event lain yang deadline-nya bersamaan dengan program P3D yang kami laksanakan sampai saat ini. Peran dan partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki peran dalam upaya meningkatkan kualitas program dengan melihat antusias mereka saat menghadiri workshop dan keingintahuan mereka dalam berdiskusi pada saat itu. Selain itu juga masyarakat melakukan pelatihan bersama secara langsung saat produksi, di mana mereka ingin mengetahui sejauh mana program ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya adalah penilaian masyarakat terhadap program. Penilaian masyarakat sendiri telah merasakan perkembangan dari program ini pada saat PHP 2D sampai saat ini. Mereka mengapresiasinya saat pelatihan secara langsung, di mana perubahan yang dirasakan dengan mendapatkan sumber pakan ternak yang proteinnya tinggi dan profit yang menjanjikan. Namun, untuk saat ini, dengan beberapa alat yang didapat, belum lama ini memudahkan produksi yang sebagian besar masyarakat belum tahu, serta output dari produk yang saat ini masih dalam proses pengajuan legalisasi. Kami yakin bahwa nantinya masyarakat akan memberikan penilaian yang lebih baik lagi mengenai program yang kami laksanakan. Adapun dukungan dari perguruan tinggi, yang dimana terdiri dari konversi SKS dan wadah dalam dana masuk. Sebagai program yang termasuk Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, pihak kampus dan fakultas memberi kemudahan agar program terlaksana secara maksimal dengan mengkonversikan mata kuliah yang sesuai dengan program. Dan sebagai wadah untuk dana masuk, yang dimana pihak kampus akan menampung uang yang masuk dari hasil pendanaan yang dimana akan dikirimkan pada tim. Dana yang masuk tidak mengalami perubahan atau pemotongan dan masuk secara utuh kepada pihak pelaksana program, yaitu tim kita itu sendiri. Keunggulan program. Keunggulan program terdiri dari program budidaya Black Soldier Fly atau BSF, jadi alternatif yang mudah dalam mengurangi sampah organik. Sebagai profit yang menjanjikan, pembudidayaan cenderung mudah dan tidak rumit, modal tidak terlalu mahal untuk memulai usaha rumahan, sebagai sumber pakan ternak yang kaya akan kandungan proksimatnya, salah satunya adalah protein. Jenis pakan secara intens banyak dicari oleh kalangan budidaya dan pemelihara hewan ternak. Dan bisa dilihat dari keunggulan program yang lain sebagai bukti bahwa dari media-media portal berita lain bahwa pembudidaya maggot memiliki keuntungan tersendiri dalam mengolah sampah, menemukan sumber pakan alternatif dari budidaya maggot itu sendiri yang mudah dibudidayakan dan sebagai profit yang lebih menjanjikan. Jangan lupa untuk info lebih lanjut bisa pantau terus akun Instagram dari tim kami yaitu intaf.mulyaagung dan juga akun YouTube official kami yaitu tim P3D FPIKUB 2021. Sekian sebagai perwakilan tim, saya undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.